Tim khusus anti bandit 308 dari Polsek Banjar Agung dan Polres Tulang Bawang Selasa sore menggeledah rumah tersangka pengedar uang palsu bernama Andi Saputra di Desa Menggala, Tulang Bawang. Penggeledahan ini untuk mencari barang bukti uang palsu yang diedarkan tersangka. Hasilnya, polisi menemukan uang kertas palsu pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 dengan total senilai Rp1,5 juta. Siapa namanya? Mobil belakang. Ya Pak. Uang yang ada di mobil belakang berapa? Yang mau kau sebar? Jujur sama saya jujur. Enggak. Berapa juta kira-kira kamu bisa nebak uang tuh? Pokoknya tebal Pak, ini Pak. Tebalnya? Iya Pak. Yang itu yang di tas. Gitu. Mereka itu bagi dua tebalnya sini Pak. Segitu. Iya Pak. Segitu berarti segitu ada 30 juta ada. Andi Saputra sebelumnya ditangkap polisi di wilayah Banjar Agung, Tulang Bawang. Dua temannya berhasil lolos dari kejaran polisi. Satu motor pelaku yang kabur ditinggalkan di jalan dan disita polisi. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Bapak Kapolres Lampung Selatan, Bapak Ketua Narkoba sitaan Polres Lampung Selatan senilai lebih dari 200 miliar rupiah dimusnahkan pada Selasa siang. Narkoba yang dimusnahkan telah memiliki hukum tetap atau inkrah. Narkoba yang dimusnahkan antara lain ganja sebanyak 52,4 kg, sabu-sabu 101 kg, pil ekstasi 400 butir, dan pil Happy Five sebanyak 150 butir. Ganja dimusnahkan dengan cara disiram dengan solar dan dibakar. Sabu-sabu, ekstasi, dan pil Happy Five dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam cairan pembersih lantai dan kemudian dikubur. 200 miliaran ya? 200 miliaran itu. Ini Itu yang diselamatkan itu sudah 2 jutaan orang, anak-anak kita. berapa kasus ini Dan? Ini ada berapa kasus ya? Yang 6 sabunya saja ya, 1, 2, 3 kasus. Narkoba yang dimusnahkan ini disita dari 14 tersangka. Rinciannya sabu-sabu 3 kasus, ganja 3 kasus, dan pil ekstasi, dan Happy Five 1 kasus. Seluruh narkoba disita saat akan diselundupkan dari Sumatera menuju Pulau Jawa melalui pelabuhan penyeberangan Bakahuni. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pencurian motor di Bandar Lampung kian merajalela. Selasa pagi, giliran motor Maulida Agata, seorang pegawai toko pakaian di Jalan Legundi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, raib digasak pencuri. Helmnya ditinggal ya? Pencurian motor tersebut terekam kamera pengawas CCTV yang dipasang di lingkungan toko. Pelaku diduga berjumlah 2 orang. Satu pelaku berperan mengawasi lingkungan sekitar dan satu pelaku lagi berperan mencuri motor korban di parkiran toko. Pelaku berhasil mencuri motor korban dengan cepat dengan modus merusak kontak. Terus saya beres-beres untuk buka but dagangan. Setelah itu kurang lebih 10 menit di dalam, pas keluar tiba-tiba udah nggak ada. Ada cuma helm aja di bawah. Helm ditinggal? Iya. Posisi motor parkir di mana? Depan sini? Di depan sini. Motor apa Mbak? Motor Honda Beat. Pencurian motor tersebut terjadi saat toko sedang ramai pembeli. Pencurian baru diketahui saat korban menyadari bahwa motornya tidak ada lagi di tempat semula. Pencurian motor ini telah dilaporkan ke Polsek Sukarame, Bandar Lampung. Korban memberikan arsip rekaman CCTV kepada polisi untuk membantu mengenali identitas pelaku. Korban berharap pencuri motornya dapat segera ditangkap dan diberikan sanksi tegas. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Berkas penyidikan kasus dugaan korupsi dana desa yang ditangani Polres Lampung Utara dengan tersangka Fahrul Rozi Selasa siang dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Kota Bumi. Fahrul Rozi merupakan kepala desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara. Ia ditahan polisi terkait dugaan korupsi pada pembelian tanah pasar menggunakan dana desa tahun 2018. Kerugian negara diperkirakan mencapai 280 juta rupiah. Dengan pengelolaan anggaran dana desa pada tahun anggaran 2018 pada desa Gunung Besar terkait dengan pembelian lahan pasar. Untuk kerugiannya Pak?
Untuk kerugian berdasarkan laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara, kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut sebesar Rp280 juta. Berkas kasus korupsi dana desa tersebut kini masih dalam penelitian jaksa yang juga telah mengajukan jadwal sidang untuk tersangka di Pengadilan Negeri Kota Bumi. Pada kasus ini tersangka terancam 20 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Sejak awal masa pandemi lalu, usaha ternak ikan lele seorang warga Desa Sinarjaya, Kecamatan Air Hitam, Lampung Barat, bernama Ali Muntaha berosot tajam. Bahkan akhirnya ia harus merelakan usahanya gulung tikar. Namun, Ali tidak putus asa begitu saja. Berbekal pengetahuan dari saudaranya di Pulau Jawa, Ali mantap banting setir, beternak jangkrik. Bermodal 3 juta rupiah, Ali mulai membuat peralatan penunjang peternakan jangkriknya. Uangnya juga digunakan untuk membeli 4 kg telur dan bibit jangkrik. Beternak jangkrik tidak terlalu sulit. Makanan jangkrik yakni sayur mayur, dedaunan, dan batang pisang dicampur dengan pur ayam. Jadi selain berkebun, kita ya berbudidaya jangkrik untuk memenuhi kebutuhan penangkaran burung kicau mania, untuk pemancingan ikan lele, dan juga ada juga yang bisa dibikin keripik juga, bisa digoreng, dikonsumsi. Para pembeli jangkrik tidak hanya para tetangga Ali, namun juga berasal dari luar kecamatan lainnya di Lampung Barat. Mereka menggunakan jangkrik untuk pakan burung kicau atau untuk umpan memancing. Satu untuk burung, keduanya ini untuk pemancingan. Pemancingan. Beli berapa kilo? Ya kalau sementaranya sekilo dulu. Sekilo. Berapa bang sekilonya? Biasanya 60. 60. Iya biasanya. Selain untuk pemancingan sama burung, ada lagi nggak sih manfaatnya jangkrik? Kalau saya enggak bang, cuma 2 itu. Cuma 2 itu aja ya? Biasanya kalau untuk pengolahan makanan mancing ikan mas juga jadi gitu. Kita oplos sama rebuan kroto kan itu jadi juga. Musuh besar budidaya jangkrik adalah serangan semut. Jika lalai menjaganya, maka ribuan jangkrik akan mati dengan cepat diserang semut. Dari 8 box bisa menghasilkan sekitar 20 kg jangkrik setiap bulannya. Omset budidaya jangkrik ini bisa mencapai lebih dari 1 juta per bulan karena harga jangkrik yakni Rp60.000 per kilogram. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.